mudik sejak Maret, Pak. Di mana Mas Bahtiar? Magetan, Jawa Timur. Oh, masih boleh mudik waktu itu ya? Iya, Pak. Masih waktu awal-awal masih. Yang lain masih pada kerja atau udah pada libur? Libur, Pak. Libur ya? Bentar lagi lebaran ini. Insya Allah. Oke. Kemarin saya janjiin buat pertemuan terakhir ini kita akan coba bahas tentang nested design ya. Mungkin sedikit tentang random effect eksperimen. Jadi kita akan coba lihat sekilas di chapter 13 dan chapter 14 di buku ya. Oke, sebelum kita masuk, mungkin kita akan coba cek jadwal dulu ya. Cek jadwal untuk ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugas akhir atau ujian akhir UAS? Mau nanya, Pak, nanti kita presentasinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, Pak? Enaknya pakai bahasa apa? Indonesia, Pak. Inggris juga nggak apa-apa saya. Nilainya sama kan, Pak, tapi? Kalau nilainya sama, bahasa Indonesia aja, Pak. Apa tuh? Enggak, Pak. Lupakan, Pak. Nggak jadi, Pak. Kalau mau latihan presentasi bahasa Inggris boleh juga. Siapa tahu nanti mau presentasi di halayak internasional. Ya, Pak, sama mau nanya lagi, nanti submit di emasnya itu satu orang aja atau semua orang di kelompok ya, Pak? Satu orang aja. Terima kasih, Pak. Nah, jadi ada berapa kelompok ya, by the way? Ada berapa orang sih kita? Ada 35 deh, Pak. Jadi 7 kelompok, Pak. 7 ya? Ada 7 kelompok ya? 7 kelompok. Tadi saya mau ngapain sih? Share screen ya? Lupa. Ya, kalau dilihat di Siak NG, itu jadwalnya untuk statistik lanjut Depok. Kena jadwal ujiannya tanggal 8 Juni 2020 ya, hari Senin ya. Berarti nggak nyampe sebulan lagi dong. Udah pada ngerjain tapi kan ya tinggal presentasi dong. Ya, hari Senin. Gimana? Tetap tanggal 8 Juni atau ada proposal lain? Saya lihat di sini tanggal 8 Juni nggak ada UAS lain ya. Jadi yang pertama nih malah nih di antara mata kuliah lain nih. Yang lain jadwalnya bahkan lebih setelah ini. Setelah statistik lanjut. Gimana, tetap ikutin jadwal ini atau ada proposal lain? Udah pada ngerjain belum? Perlu tambahan waktu. Belum, Pak, belum. Belum. Nggak masalah ya? Ya, tergantung yang lain. Emang bisa mundur, Pak? Iya, worst case-nya bisa mundur untuk jadwalnya. Ya, kalau memang dibutuhkan untuk mundur boleh, tapi kan nanti pertimbangannya dengan jadwal kuliah lain juga nih, jadwal ujian lain. Kan ada UAS lain nggak? Yang mata kuliah lain gimana UASnya? Sisman, sedia. Kalau RBK nggak ada, kalau kelas yang lain. Yang SPL ada, Pak. Sedikit mundur, Pak. Kelasnya Pak Dani. Jadwalnya, ujiannya? Iya, Pak. Mundur karena Pak Dani ada perlu waktu hari ujian. Lupa konferensi apa gitu. Monggo aja ditawarkan, didiskusikan kalau memang perlu ganti jadwal untuk ujian. By default sih kita ujiannya tanggal 8 Juni. Presentasinya tadi bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, nggak usah bahasa Inggris. Tapi papernya bahasa Inggris ya, karena kan tujuannya untuk latihan nulis paper untuk bahasa Inggris, international conference ya. Jadi kan sekarang udah nggak boleh national conference lagi, makanya harus international conference, either dia terindeks maupun tidak terindeks, maka papernya bahasa Inggris. Tapi untuk presentasinya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa.
Oke. Terkait jadwal ini, by default kita ngikutin jadwal yang ada di Siagenji tanggal 8 Juni. Tapi kalau memang dirasa perlu untuk dimundurkan, atau mungkin kalau dimajukan, misalnya minggu depan pengen presentasi, nggak apa-apa juga. Boleh aja. Jangan Pak, Lebaran Pak. Oh, Lebaran nggak seru ya? Kan Lebarannya di rumah. Iya. Sambil ngemil kue nastar gitu kan. Presentasi Statlan. Itu dia Pak, nastarnya jadi nggak enak nanti Pak. Pahit ya Pak? Pahit. Ini enak aja. Ya kalau ini default tanggal 8, tapi kalau misalnya didiskusikan dulu sama yang lain, kira-kira udah siap belum tanggal 8? Kalau belum misalnya perlu diundur, silakan diundurkan, diajukan aja tanggal berapa, nanti saya coba cek jadwalnya. Seingat saya kalau yang di Salemba memang kenanya sih tanggal 20 Juni jadwalnya. Lumayan sih ya, selisih 12 hari ya. Iya, lumayan jauh ya Pak. Iya, jadwal Salemba itu kan tanggal 13 dan tanggal 13-14 sama 19-20. Jadwalnya dia tuh 2 minggu kan, 13 Jumat Sabtu dia tuh. 12-13 dan 19-20. Kebenaran Statlan di plotnya yang di terakhir tanggal 20 dapat jadwalnya buat UASnya. Ya diambil kesempatannya. Nggak tahu kalau Statlan yang Depok dapatnya 8 Juni di awal justru pekan 1 ya, pekan 1 UAS. Terserah sih kalau emang mau saya sih fleksibel aja buat jadwal ujiannya. Yang ada presentasi palingan. Tapi nanti paling kalau misalnya ini saya cek dulu soalnya ada jadwal presentasi juga untuk mata kuliah KKI ya. Saya ngajar KKI juga untuk dua mata kuliah, ada presentasi juga. Nah, ya duluan aja nanti yang propose gimana. Kalau yang kemarin sih KKI saya propose-nya masih sesuai jadwal, belum ada perubahan. Tapi kalau emang yang ini mau diajukan perubahan, diajukan secepatnya. First come, first serve lah. Sebelum di booking sama anak-anak KKI buat perubahan jadwal juga. Gitu ya. Berarti nanti didiskusiin dulu, ntar saya kasih tahu Pak Zul gitu ya Pak? Ya, boleh. Dibicarakan dulu secara kekeluargaan. Ya. Bentuknya gimana. Oke. Sama ini palingan buat, ini kan yang di-upload nanti satu folder gitu ya, di emas. Mungkin di zip folder. Nanti dikirim perwakilannya aja yang upload ya. Terus, isinya apa aja? Isinya yang pasti ada papernya sendiri, kemudian kalau PPT-nya udah siap bisa di-share juga, kalau enggak nanti bisa disusulkan. Tapi ya dikirim aja deh draft PPT-nya yang mau dipresentasikan, sama pengolahan datanya. Pengolahan datanya kalau pakai Minitab, SPSS atau pakai R, file pengolahan datanya dan data mentahnya dilampirkan juga di folder tersebut. Jadi komplit. Dikumpulin satu paket dalam satu folder. Mungkin kalau di emas dalam bentuk zip folder ya, jadinya nanti tinggal bisa saya download secara keseluruhan buat semua kelompok. Oke? Pak, jadi mau mastiin yang dikumpulin itu dalam satu folder di zip, itu kan berarti papernya dalam bahasa Inggris, habis itu draft PPT-nya ya, yang untuk dipresentasikan sama ya, file pengolahan datanya. Betul. Oke, jelas ya. Untuk penilaian tahu ya, jadi kalau paper saya nilai apa, kalau presentasi saya nilai apa. Jadi kita punya dua nilai kan, nilai presentasi dan nilai papernya itu sendiri. Dua-duanya punya penilaian yang berbeda. Kalau presentasi ya pasti fokus saya pada delivery, pada cara mempresentasikan, ketepatan waktu, kemudian kemampuan dalam menjawab pertanyaan, kan ada Q&A juga kan di presentasinya. Kemudian diskusinya juga ada diskusi, dan ini karena saya pengen di presentasi itu kan ada kesempatan buat explore tentang konsep-konsepnya, teorinya. Jadi praktiknya udah, teorinya akan saya tanya jawabkan di pas presentasi. Kalau di paper kan nggak bisa tanya jawab. Itu yang lebih ke arah sana sih yang saya ingin nilai kalau di presentasinya. Ya mungkin delivery-nya ya bagaimana cara menyampaikan, kemudian tampilan slide segala macam, mungkin ada nilai plus kalau misalnya slide-nya efektif atau bagus untuk dipresentasikan. Tapi kalau kalau yang paper, penitikberatan penilaiannya ya pada penulisan papernya, karena ini kan sifatnya paper ilmiah
artikel ilmiah. Jadi yang dinilai adalah struktur penulisannya, kemudian kontennya, terus yang paling penting yang sering dinilai dalam paper lah, intinya yang ketika reviewer menilai paper itu yang melihat sisi apanya, sisi kontennya, strukturnya, penulisannya, terus bahasa Inggrisnya juga. Kadang-kadang kalau berantakan, reviewer udah malas duluan tuh, biasanya suka di reject langsung. Nah, kayak di sini juga saya akan nilai bahasa Inggrisnya. Jadi penilaian lebih ke arah penulisan papernya, apakah sudah benar-benar mengikuti kaidah yang ada. Yang nggak kalah pentingnya juga misalnya referensi itu ada kadang-kadang misalnya kan format IEEE khusus ya. Nah itu ada cara citasinya seperti apa. Kadang-kadang misalnya kita nulis satu paragraf. Nah reviewer biasanya kan harusnya menilai, harusnya ini satu paragraf bukan statementnya si author nih, bukan statement si penulis. Kayaknya ini statementnya bukan statement original yang keluar dari pemikirannya si penulis, tapi dia terinspirasi dari tulisan lain misalnya. Harusnya ada referensinya nih, tapi kok nggak ada referensinya. Nah itu kan berarti tanda kutip ada yang salah ya di situ ya. Berarti harusnya kalau sesuatu itu statementnya memang bukan keluar dari pemikiran si penulis, harusnya, dan memang dia terinspirasi dari tulisan orang, dari literatur, harusnya itu disitasi. Jadi dibahasakan ulang dengan bahasa dia sendiri, dengan kalimat tidak langsung, kemudian diambil saripati kalimatnya, ditulis ulang, jangan di copy paste ya, kalau copy paste kan jatuhnya malah jadi salah juga nanti. Ditulis ulang, lalu disitasi bahwa ini penelitian dilakukan oleh siapa gitu, atau misalnya dalam kurung autor, tahun. Nah itu harus kaidah itu juga harus diperhatikan. Itu citasinya, itu penting tuh, referensinya. Jadi bedakan mana yang memang tulisan kita, mana yang itu tulisan sebenarnya adalah tulisan orang tapi kita bahasakan ulang. Nah kalau kasus yang kedua, tulisan orang yang kita bahasakan ulang harusnya kita citasi. Dan citasi nggak boleh copy paste, kecuali itu quote ya. Kalau quote itu kan copy paste satu kalimat, mungkin 2-3 kalimat kita copy paste ujung ke ujung, kita kasih tanda petik, kita kasih cetak miring misalnya. Itu kan benar-benar kita quotation ya, kita quote dari apa yang diucapkan sama si penulis aslinya. Tapi kan nggak mungkin paper itu isinya quote-quote semua, kecuali novel. Kalau novel memang ada pentingnya gitu. Kalau ilmiah kebanyakan quote, aneh juga rasanya. Lagi pula alasan kita untuk meng-quote statement orang itu kan harus kuat. Kenapa kita quote? Karena memang itu adalah mungkin kalimatnya kalimat yang dirujuk oleh banyak orang sebagai hukum atau definisi umum gitu, definisi yang sudah disepakati oleh orang banyak misalnya, sehingga perlu diambil kalimat aslinya dari penulis tersebut supaya nggak hilang informasinya, misalnya gitu. Itu quote perlu. Tapi kalau untuk statement-statement yang tidak sebegitunya ya kayaknya nggak sampai di quote juga sih, harus kita bahasakan ulang, kita paraphrasing misalnya seperti itu. Jelas ya? Itu yang penilaian untuk papernya saya lebih beratnya ke sana. Terus tentunya konten, kemudian cara melakukan eksperimen, desain eksperimen sudah benar atau belum, pelibatan faktor levelnya sudah tepat atau belum, tekniknya apakah sudah benar atau belum, blocking, apakah ada blocking, apakah randomisasinya sudah dilakukan, terus repetisi atau replikasinya apakah sudah diterapkan juga. Gitu. Sama analisis hasilnya kira-kira bacanya sudah benar atau belum. Kan ada residual analisis, ada macam-macam. Ada pertanyaan terkait ujian atau presentasi? Pak, tadi kan Bapak bilang kalau presentasi ada ketepatan waktu ya nilainya. Waktunya apa, Pak? Berapa menit dong? Kira-kira kita punya berapa kelompok? 7 ya? Kita ada 7, Pak, ya. Ya, maksimal 10 menit lah. Oh ya, 10 menit. Berarti 10 PPT-nya, slide-nya juga disesuaikan ya untuk 10 menit presentasi. Iya. Sebenarnya nggak harus ini banget, panjang lebar banget sih. Lebih ke arah yang dipresentasikan apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, terus kapan dan bagaimana. Lebih ringkas aja juga, nggak harus pakai latar belakang segala macam, nggak usah. Langsung ke penelitiannya apa yang dilakukan, terus gimana melakukannya dan hasilnya seperti apa. Mas 10 menit nih. Saya lupa di Salemba kayaknya cuma 5 menit bahkan. 3 menit ya. Karena lebih banyak sih kelompoknya. Sponsornya ke sana. Ya 10 menit lah. Mungkin maksimal ya, atau 7 menit. Nanti sisanya buat tanya jawab. Oh, jadi presentasinya 7 menit. 3 menit untuk yang Q&A. 7 atau 10 maunya? Tadi yang kata Bapak sisanya untuk Q&A maksudnya sisa jadi dari satu kelompok, bayangan saya satu kelompok itu maksimal 15 menit.
all in. Oh, gitu. Oke. Ketepatan waktu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu saya nilai banget lah pokoknya, itu minor aja. Tapi kalau misalnya tepat waktu ya mungkin saya kasih nilai plus. Tapi kalau misalnya nggak tepat waktu, banyak banget ngaretnya sampai 1 jam sendiri presentasinya kan ngabisin slot yang lain. Iya, Pak. Ya. Terus Pak, yang untuk dikumpulinnya itu Word-nya dalam bentuk doc atau PDF, Pak? Dua-duanya boleh. Oh, dua-duanya. Buat jaga-jaga. Kalau doc kadang-kadang suka misalnya beda gitu kan. Kalau PDF lebih stabil. Tapi dua-duanya saya minta deh. Doc sama PDF. Oh ya, oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terus saya mau nanya, buat presentasinya mau tertutup atau terbuka? Kalau tertutup, jadi maksudnya per kelompok aja Per kelompok gitu ya, aja. Pak? Per kelompok Tutup aja, Pak. Nggak mau ditonton sama netizen? Takut malu, Pak. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kalau malu nggak usah pakai video. Pakai helm. Nggak mau. Kalau mau terbuka nanti saya pasang di ini Facebook Live. Oh, terbukanya benar terbuka umum, Pak. Kirain terbuka sama kelas. Udah, Pak, tertutup aja, nonton. Pak. Oh ya. Tutup Global. aja, Pak, terviral, Pak. Viral gitu. Nggak mau. Kan ada Nggak tuh mau. di Facebook main game aja live gitu. Nggak usah ya. Tertutup aja. Ini bukan Dota, Pak. Ya wes, kalau mau tertutup nanti berarti tiap kelompok maju masing-masing. Urutannya nanti kita bahas belakangan, kita random aja ya dari 7 kelompok mana yang tampil duluan, tapi slotnya ya hari itu jam berapa sampai jam berapa gitu. Biar nggak terlalu berat juga kali ya. Kita misalnya 15 menit pertama kelompok 1, 15 menit kedua ya kelompok kedua gitu. Jadi 2 jam kan ya, 2 jam itu kita bagi untuk 7 kelompok dan itu bergantian. Itu aja ya. Ya Pak, Pak mau nanya deh Pak, yang untuk format IEEE itu kan kalau citasinya itu kan dalam bentuk nomor ya Pak. Itu benar nggak sih Pak? Bukan dalam nama kan ya, bukan misalnya citasi di teksnya. Iya, bukan sejarah koma tahun tapi dalam bentuk angka ya Pak. Dalam bentuk angka dalam kurung. Iya. Habis itu isinya, kontennya itu tuh tergantung kita apa gimana ya Pak? Soalnya IEEE yang saya udah lihat ada beberapa yang beda. Misalnya ada yang pakai theoretical background, ada yang enggak, gitu-gitunya gimana Pak? Strukturnya bebas aja, itu kan cuma template panduan guideline aja. Kalau dia bisa pakai yang boleh pakai yang mereka usulkan seperti itu, theoretical background segala macam. Memang itu pas, tapi kalau memang itu perlu dimodifikasi silahkan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Oh, oke. Berarti sesuai kebutuhan kelompok aja ya Pak? Ya, sesuai kebutuhan kelompok. Ya Pak, tadi udah vote sih sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya sekitar tanggal 18 Juni atau misalnya kalau mau Senin berarti 22 Juni gitu Pak, gimana? 22 udah lewat. Oh, udah lewat ya? Berarti ya di atas tanggal... Either 15 atau 8 kalau Senin. 8, 15. Oh gitu. Kalau selain hari Senin sebenarnya Pak Zul bisa? Kecuali Selasa Kamis. Karena Selasa Kamis itu deh yang saya bilang KKI. Ada ya KKI. Selasa Kamis. Takutnya Selasa Kamis sebenarnya kepake cuma 2 jam doang sih. Nanti kalau jamnya. Tapi kalau lebih aman sih selain Selasa Kamis. Kalau misalnya tanggal 17 gitu Pak? Itu hari 17, Rabu. Rabu boleh aja. Kalau 17 Nah, kalau selain Selasa Kamis sih berarti tanggal 17 atau 19 Pak? Juni. 17-19 Juni. 19 mah Jumat ya? Iya. Rabu, Jumat. Ya udah, kalau mau dipilih antara 17-19 boleh aja. Oh, tapi berarti Pak Zulnya insya Allah bisa gitu ya, antara 17 atau 19? Insya Allah bisa diupayakan. Oh, oke Pak. Sementara nanti itu lagi ya. Oke. Hari dan jamnya. Oke. Iya Pak. Buat siapa yang maju duluan nanti mau diatur sendiri atau mau
diatur sendiri aja ya, kelompok mana duluan atau saya random aja? Kenapa, Pak? Buat siapa yang maju duluan, mau diatur sendiri atau saya random aja? Kayaknya kalau menurut saya sih adilnya random dari Bapak. Oke, saya random aja ya. Saya minta ini aja nanti list kelompoknya. Atau ya gini, oh iya saya lupa, kalau di Salemba itu pengumpulan filenya itu, papernya itu 3 hari sebelum presentasi. Kemarin kalau tanggal 20, tanggal 17 sudah dikumpul. Supaya saya bisa lihat dulu sebelum presentasi, saya bisa pelajari dulu. Gimana? Bisa? Oh, ya, berarti 3 hari sebelum tanggal presentasi gitu ya, Pak? Nggak harus 3 hari sih, minimal 1 hari sebelum lah, biar waktu 1 hari untuk lihat-lihat dulu gitu. Kalau yang tanggal 17 misalnya tanggal 16-nya atau 2 hari sebelumnya. 16 malam nggak apa-apa ya Pak, habis ujian. 16 malam, besoknya langsung ini, saya kapan lihatnya. 16 malam, jam 12 malam pula. Hah? Oh iya, makanya kapan saya lihatnya. Itu malah saya nggak lihat juga. 12 malam, ujiannya tanggal jam 8 paginya. Wah, salam. Sama juga bohong. Ya, 2 hari lah kalau gitu. 2 harinya tapi boleh malam kan, Pak? Boleh, 2 harinya boleh tengah malam. Intinya Oh, iya, 1 hari siap. saya bisa baca gitu. Oke, siap, Pak. Ya, biar enggak ini. Oke, sip, jelas ya. Buat ujian udah oke. Coba sekarang kita masuk sedikit ke materi ya. Kalau udah ada pertanyaan, nanti bisa nanya lagi di belakang. Kita masuk ke chapter 13 dan chapter 14 sebenarnya. Sekilas saja sih, nggak harus. Ini sebenarnya, terutama yang 14 saya pengen sampaikan sebenarnya. 13 biasanya nggak terlalu mendalam. Tapi kadang-kadang 13 juga ada yang dipakai di 14, jadi saya perlu sedikit yang chapter 13 tentang random effect ya. Random effect model. Udah ya kemarin ya. Sekilas juga udah pernah saya sampaikan. Ini random experiment with random factor ya, kalau chapter 13-nya ini ada penambahan konsep sebenarnya. Jadi kalau dulu sebelum nyampe ke chapter 13 kita mempertimbangkan bahwa faktor itu fix. Jadi specific set of factor level. Jadi faktor levelnya itu ditentukan secara fix untuk eksperimen tersebut. Yang kita bahas kemarin levelnya misalnya temperaturnya 15, 50, 100 itu kan fix. Pressure-nya 1 Pascal, 2 Pascal, 1 fix. Inference confined to this level, jadi inferensialnya, pengambilan kesimpulannya itu memang dibatasi atau dikurung pada level tersebut. Artinya ketika kita ingin generalisir hasil itu jadi terbatas, jadi nggak bisa ya, karena kita batasi, kita kurung hasil kita itu untuk ya level yang sudah ditentukan fix tadi itu aja. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan yang lebih dari itu. Quantitative factors are fixed. Biasanya untuk faktor-faktor yang kuantitatif sih fix. Kenapa? Suara siapa ini? Ada yang masuk suaranya? Udah, sip. Thank you. Kenapa banyak yang fix? Ya karena ngambil gampangnya aja ya. Padahal sebenarnya quantitative factor itu rentang angkanya banyak sebenarnya, dan kita bisa ambil nggak fix kalau memang dibutuhkan. Tapi kadang-kadang fix juga sebenarnya cukup sih untuk eksperimen. Kadang-kadang makanya kita nggak perlu sampai sedetail itu memilih faktor level yang rentangnya banyak. Karena kan ini prinsip parsimoni ya. Semakin sederhana, kadang-kadang semakin baik, walaupun ada yang dikorbankan ya, jadi mungkin tidak serepresentatif dunia nyata, tapi kan cukuplah untuk mengambil kebijakan atau mengambil strategi ya, atau keputusan. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak puas, kita perlu lakukan random effect, memang kalau memang kondisi faktornya memang lebih tepat menggunakan random factor. When factor level are chosen at random from a larger population of potential level, jadi ada kumpulan set level yang lebih banyak nih populasi,
faktornya lebih tepat menggunakan random. Tapi kalau yang pilihannya cuman biasanya kita praktisnya sih kalau ngeset temperatur kalau nggak 15 di temperatur rendah, 50 temperatur sedang atau 75 temperatur tinggi. Biasanya sih baik praktisnya begitu aja. Ya udah 3 aja levelnya, nggak usah lari-lari ke 15,5 atau 16 atau 60, nggak usah. Emang kalau emang dia nggak dilakukan. Misalnya selama ini saya ngeset parameter di mesin ini cuman di campuran 100 konsentrasi reaktan 100 dan 150. Jarang kita mainin dua level yang lain. Ya udah kita pakai yang fix. Karena memang best practice-nya memang menunjukkan seperti itu kan. Jadi nggak perlu kita pusing-pusing mikirin level yang lain gitu kan. Malah lebih enak begitu. Tapi kalau memang kita ada faktor nih yang levelnya itu sebenarnya banyak. Ada ratusan, ada puluhan. Yang kita nggak bisa kalau cuma milih salah 2 atau salah 3-nya aja. Kayaknya nggak fair. Mendingan kita pilih secara random. Nah baru kita pakai random effect experiment. Jadi inference-nya is about the entire population of level. Inferensialnya penarikan kesimpulannya dari umum ke khususnya. Inference itu apa sih? Dari khusus ke umumnya. Dari khusus ke umumnya itu dia lebih representatif ya. Lebih representatif sehingga lebih lebih harapannya lebih sesuai dengan yang ada di lapangan. Industrial application include measurement system studies. Contoh ya, misalnya contoh 13.1. Kita main lihat yang paling sederhana dulu nih. Weaving fabric on looms. Weaving fabric itu apa sih? Gulung ya? Gulung pabrik ya? Gulung pabrik, gulung apa namanya? Gulung bahan kain nih. On looms. Response variable is strength. Strength itu apa sih weaving? Mental ya, pementalan kainnya dari benangnya. Respon variabelnya kekuatannya, interest fokusnya on determining if there is difference in strength due to different looms. Biar ini nah ini loom nih, yang dibilang loom kayak gini. Tenun ya berarti ya, tenun ya. Ya. Fabric wave. Forming fabric, jadi penenunan kain by interlacing terjadi di kait-kaitin benang-benangnya jadi tertenun dalam kain. Nah itu ada strength-nya. So variabelnya dia mengukur strength-nya seperti apa. Berapa kuat. Interest fokusnya untuk menentukan apakah ada perbedaan dari kekuatan dari fabriknya due to different loom. Karena perbedaan alat tenunnya, setting dari alat tenunnya. However, the weave room contain many 100 loom. Jadi ada 100 alat tenun dalam satu ruangan. Misalnya untuk pabrik ini cukup gede. Ada 100 alat tenun yang mungkin mirip-mirip lah spesifikasi, bahkan identik kadang-kadang di ruangan tersebut ada 100. Nah, solusinya gimana caranya supaya kita bisa lebih fair dalam melihat perbedaan antar kekuatan dari kain yang diproduksi yang dihasilkan dari 100 loom ini. Nah, solusinya kita pilih random sampel dari loomnya. Jangan kita set cuman loom 1, loom 2, loom 3, tapi dari 100 ini kita ambil secara sampel. Sorry ya suaranya agak ini. Di luar ada yang main beduk. Saya lagi di rumah orang tua. Ganggu nggak? Anak-anak kecil lagi pada main beduk. Bangunin siapa? Enggak ya? Aman, Pak. Tuh, denger nggak? Dengeran, Pak. Dengar, cuman Sorry ya. Cuman aman, Pak. Apa deh? Aman, Pak. Itu dari tadi subuh tuh jam 1, jam 2 bangunin kayak begitu. Sekarang udah siang masih aja dibangunin. Selesai. bapaknya belum keluar nih, Pak. Hah? Bapaknya belum keluar. Gerbangnya baru keluar. Apanya? Ya, bapaknya belum keluar, kirain masih bobo. Udah. Solution selection, solusinya kita ambil random jadinya. Random, nggak loom 1, loom 3 secara fix, tapi kita ambil secara random. Consequently, loomnya jadi random factor dong. Karena ada 100 level kandidat, ada 100 kandidat level, tapi kita ambil secara random aja. Nah, si data tabel 13.1, kita punya standar single factor eksperimen, cuman faktornya faktor loom aja, dan dia random, di mana A-nya sama dengan 4, kita ambil 4 level ya, 4 dari 100 secara random, dan replikasi kita ambil 4 kali, N-nya sama dengan 4. Jadi kita dapat loom 1, 2, 3, 4 yang sudah terpilih secara random, kemudian observasinya juga kita punya 4 kali replikasi, 1, 2, 3, 4.
Nah, ini dapat angka-angka kekuatan strength-nya. Nggak tahu dia standar ukurannya gimana, tapi ada ukuran kekuatan 98, 97, 99. Seperti biasa, kita punya baris, jumlah baris, dan jumlah total. Model kita jadi gimana sih kalau ada random effect? Modelnya jadi seperti ini. Mirip aja ya, mirip sebenarnya YIJ, kita mengestimate strength. Itu adalah nilai rata-rata dari semua grand total, plus efek dari treatmentnya, tau I, plus error dari IJ. Error dari yang memang bukan disebabkan oleh treatment. Iya. Grand mean ditambah treatment efek ditambah error. Jadi ini aja kan one way ANOVA kan kemarin seperti ini. I-nya ada 1 sampai A, J-nya adalah replikasi kan 1 sampai ke N. Nah, sekarang baik terminal both error term sama treatment efeknya kita set random. Ini tambahannya di sini. Kita harus setting bahwa si error term-nya itu adalah NID 0 sigma kuadrat. Apa nih NID? Ada yang tahu? Bintang. Apa NID? Normalize. Normal. Ini ya. Normal. I-nya apa I-nya? Independen nggak, Pak? Independen. Normally independent distributed. Normal infusion bukan ini ya. Normally independently distributed. Ini. Normally independently distributed. Secara normal dan secara independen terdistribusi. Dengan nolnya apa? Minnya 0 ya, ketika dia nilai rataannya 0 atau di tengah-tengah, dan variansnya adalah ya sigma kuadrat. Oke. Jadi kan kayak gambar distribusi normal gitu, di mana yang tengah-tengahnya 0 dan rentangan kanan kirinya adalah variasinya sebesar varians, sebesar sigma kuadrat. Begitu juga dengan treatment effect. Treatment effect-nya juga harus terdistribusi secara, jadi errornya random, treatment efeknya si faktor Lum tadi itu juga random, normally independently distributed dengan rataan 0 dan varians tertentu. Variansnya adalah ya varians. Varians komponen kita punya 2, jadi variansnya ada 2 nih. Varians untuk yang mempengaruhi variansnya si YIJ itu dipengaruhi oleh variansnya si error, sigma kuadrat, plus variansnya si treatment, varians tau kuadrat. Jadi hipotesis kita berubah. Kalau di fixed effect model, we test the equality of treatment means. Rataannya yang kita lihat. Rata-ratanya sama nggak antar respon 1 dan respon 2 ketika set parameternya berbeda. This is no longer appropriate dalam kasus random effect. Kalau di random effect, karena treatmentnya di select secara random, sehingga the individual ones we happen to have are not of specific interest. Kita nggak tertarik lagi untuk melihat perbedaan antar individu ya, antar individu maksudnya antar fix tadi ya, fix factor tadi, ada antar fix treatment tadi. Karena udah kumpulan kita bisa mengeneralisir karena ini levelnya udah bagian dari populasi dari 100 tadi. Sehingga interest kita bukan di individual tapi di population treatmentnya. Treatmentnya karena banyak ada 100, ya kita pengen lihat dari 100 itu seperti apa pengaruhnya, bukan dari 1 2 3 4 tadi doang gitu, tapi dari 100. Walaupun nanti tetap ujung-ujungnya cuma 4 level yang kita ambil, tapi kan 4 ini sudah perwakilan dari 100. Sementara yang fix effect kemarin kita 4 ya 4 aja. Itu udah fix, kita ambil 4. Kita nggak mikir populasi, kita mikir individu yang 4 itu saja. Nah, itu bedanya di situ. Jadi appropriate hipotesisnya berubah nih jadi seperti ini. Jadi treatmentnya, varians treatmentnya sama dengan 0, itu kalau dia H0, H alternatifnya adalah varians treatmentnya nggak 0, lebih besar dari 0. Kenapa nggak tidak sama dengan 0? Karena kan nggak mungkin negatif ya, pasti dia positif. Mana ada kuadrat negatif. Makanya hipotesis satunya pasti lebih besar. Sama dengan dan lebih besar. Bukan sama dengan, tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan kan bisa lebih kecil atau lebih besar. Tapi kalau varians karena kuadrat pasti lebih besar. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Hanya Pak. Ya.
Untuk replikasi itu diambil random juga atau ambil yang sudah tadi 4 yang sudah diambil secara random? Apa tuh? Replikasi kenapa? Replikasinya diambil random kembali dari 100 atau kita tetap ngambilnya dari 4 yang sudah diambil tadi? Dari 4 yang tadi udah diambil, randomnya pas di Awal aja. di level aja. Kan udah, kalau misalnya gitu ntar gimana ngambilnya? Randomnya dari, kepilihnya levelnya yang 4 nih. Belum 1, belum 70, belum 15, sama belum 20. Ya, replikasinya adalah ya dari 4 ini. Jadi kumpletin dulu kan, dikumpuletin dulu keempat loom ini, selesai, ambil lagi 4. Tapi untuk loom yang sama dong. Kalau berubah nanti jadi aneh. Tetap yang 4 tadi. Oke. Standard ANOVA partition of the total sum of squares still work, masih berlaku beberapa formulanya, leads to usual ANOVA display. Form of the hypothesis test depend on the expected mean square. Nah, ini tambahannya. Jadi ada tambahan expected mean square istilahnya. Lambangnya ada E dalam kurung MSE. Kemarin kan nggak ada ya, MSE doang. Dimana expected mean square error adalah senilai variansnya dia, varians kuadrat. Tapi expected mean square of treatment adalah varians si ini, varians ditambah N dikali varians dari treatmentnya. N ini replikasi. Itu ya, tambahannya di sini. Therefore, the appropriate test statistiknya, FO-nya sama dengan MS treatment per MS error. Ini masih sama ya, nggak berubah ya. MS treatment dibagi MSE. Cuman ada istilah baru di sini. Ada expected mean square of error sama expected mean square of treatment. Sigma kuadrat sama sigma kuadrat ditambah kalau yang treatment sigma kuadrat plus N dikali sigma treatment kuadrat. Using the ANOVA method, equate expected mean square to their observed values. Berarti kan kalau di expected mean square itu sama dengan sigma kuadrat dan MS treatment itu adalah sigma kuadrat ditambah N kali sigma treatment kuadrat, sehingga kalau kita sama denganin sigma T kuadrat ini sama dengan MS treatment dikurangin MSE dibagi N. Ya kan? Dan sigma kuadratnya adalah MSE. Potential problem with this estimate, negative estimate, they are moment estimators, don't have the best statistical properties. Skip dulu. Contoh dulu aja. Contohnya yang tadi lanjut, kita ngolah dulu, berarti kita bisa hitung untuk kasus yang seperti ini, variance komponennya are estimated by sigma kuadrat, yaitu 1,9. Dari mana 1,9? Dari mana ya? 1,9. Dapat dari mana? Standar deviasi. Standar deviasi dari 16 data ini. Iya. Kan kalau standar deviasi nggak ada kuadratnya, berarti varians ya, standar deviasi kuadrat variansnya ya. Benar nggak? 98, 97 sampai 98 ini standar deviasinya variansnya 1,9. Benar ya? Nanti dicek ya. Variansnya dari si 98, 97, 99, 96, 91 kan kita dapat min dan varians kan. Minnya adalah sekian, variansnya adalah 1,9. Ini adalah varians komponen atau si sigma kuadrat. Nah, sigma tau kuadratnya tadi sesuai rumus adalah 29,73 dikurangi 1,9 dibagi 4. 29,73 dapat dari mana? MS treatment ya. MS treatment dan MSE ya. Berarti tadi yang 1,9 itu MSE ya. MSE-nya berapa? Ini ya, dari angka ini ya, kan biasa nih. Lumsnya mean square-nya adalah 29,73 yang treatment, errornya 1,9. Berarti tadi ini 1,9 ini MSE, ini MS treatment. Jadi kita punya sigma tau kuadratnya adalah 29,73 dikurang 1,9 dibagi 4. 6,96. Sehingga kita punya sigma I-nya, sigma kuadratnya, ini ada kuadratnya ya. I-nya adalah tadi sesuai dengan variance of observation on strength-nya adalah estimasinya adalah 1,9 ditambah 6,96 sama dengan 8,86.
most of this variability is attributable to differences between looms. Berarti diferensi perbedaan untuk antar loom-nya itu adalah 8,86. Hasil ininya mah sama, tambahannya satu cuma di situ aja. Tambahan kira-kira ini variansnya untuk varians strength-nya itu berapa sih? 8,86. Dari mana? Dari varians yang error ini ya 100,9 dan ditambah varians dari ini 6,96 atau 6 kali 4 ya tadi 4 dikali gimana? Iya benar ya. Ini ya, varians komponen buat yang Y-nya adalah sigma kuadrat ditambah sigma tau kuadrat. Berarti di sini kan tadi 1,9 ditambah 6,96. Jadi 8,86. Buat tambahan informasi di sini, jadi variabilitasnya kita bisa melihat bahwa perbedaan antar loom-nya yang 100 tadi itu nilainya 8,86. Walaupun hasil ininya sama, hasil di sini nggak berubah. Jadi looms-nya ada 4 loom, jadi degree of freedom-nya 3, error-nya adalah 12 karena 4 kali 3 dan totalnya 16 kurangin 1. Square seperti ini, FO-nya ya tetap mean square atas kurang mean square error, mean square loom kurang error bagi error 15, p-value-nya di bawah 0,05 sehingga dia signifikan perbedaan. Ini kalau ditambahin dari ini dari GMP ya, ini dari terbalik, ini dari pokoknya dari software yang berbeda. Ini kalau dari software yang lain hasilnya seperti ini. 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 loom, randomnya 1, 2, 3, 4. Sisinya, source-nya ada angkanya sama ya, 2973, 1,9. Ini juga sama, source-nya, loom-nya, varians komponennya adalah 6,96, varians error-nya 1,9, term-nya 2, karena ada 3. Term-nya 2 dari mana ya? Variance error, expected ini enggak ini ya, bergeser. Expected mean square-nya for each term component term using unrestricted model 2 ditambah 4 kali 1, ini 2. Apa ya ini 2 ditambah 4 kali 1 sama 2? Ini apa? Variansnya, ini errornya, ini 2 ditambah 4 kali 1. Ada pertanyaan nggak? Di sini nggak ada soalnya. Ada pertanyaan? Terkait yang error, yang random effect, itu buat satu faktor ya. Kalau 2 faktor gimana? Jadi ada di buku jadi dibahas 1 faktor, 2 faktor, kayak gini. Ini 2 faktor, jadi ada 2 faktor, faktor A dan faktor B, sama ya hipotesisnya, cuma ada interaksi sekarang, jadi ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Ini dua-duanya random berarti nih kalau gini. Nah, ini ya, random, parameternya NID random variable untuk faktor A maupun faktor B, both factors random. Contoh yang seksi 13.2, halaman 511. Jadi kita punya expected mean square-nya berubah nih. Jadi expected mean square A-nya adalah sigma kuadrat ditambah N dikali sigma interaksi kuadrat ditambah B dikali sigma BN dikali sigma treatment A kuadrat. Sementara kalau yang B, sigma kuadrat ditambah N dikali, silang ya. Ini interaksinya sama dan ini bedanya di sini. Kalau A dia BN, kalau B dia AN. Ingatnya itu aja silang. Jadi ada variasi yang disebabkan karena perbedaan A, perbedaan B. Jadi ditukar nih antara MSA dan MSB, mirip sama yang kemarin, mean square kemarin. Cuman ini sama, depannya sama. Sama-sama sigma kuadrat plus ini interaksi. Sehingga yang sementara yang AB itu adalah sigma kuadrat ditambah ya cuman yang interaksi doang, nggak ada yang ketiganya. Dan mean square error, expected mean square error-nya cuman yang depan aja, sigma kuadrat aja. Nah, bedanya di sini nih. Kalau yang MSA, jadinya kalau dua-duanya random, jadinya MSA per MSAB, bukan per error lagi. MSB per MSAB. Yang MSAB baru MSAB per error. Bedanya di situ. Ya.
Kalau kemarin kan semuanya per MSE. Sekarang karena dia sudah random, si A-nya random, B-nya random, jadi nggak interest lagi untuk si A dan B secara individu, tapi dia melihat secara keseluruhan. Jadi dia beda di sininya, pernya per AB, interaksi total. MSB-nya per MSAB, MSA-nya juga per MSAB, MSAB-nya baru per MS error. Ini kalau dua-duanya random. Oke. Kita breakdown lagi. Jadi masing-masing kita punya MSA dikurangin MSAB per BN. Dari rumus yang tadi ya, rumus yang ini kalau kita break, jadi kita dapat seperti ini. MSA dikurangin MSAB per BN, oleh yang sigma B kuadrat, MSB kurangin MSAB dibagi AN, silang ya. Ini A, ini B, ini A. Interaksinya MSAB dikurangin MSE per N. Ini adalah estimator buat MSE biasa. Contohnya ada di sini. Jadi kita punya dua, part number sama operator. Operator ada 100 misalnya. Part number ada 100 juga. Kita ambil 20. Ini 20 dan 3. Kita punya 60 nih. Ya. Dua-duanya random. Ini kalau di Minitab kita bisa acknowledge dia random atau fix. Kita tinggal centang aja dia random misalnya. Jadi ada 20 level untuk part dari sekian, mungkin ada dari 100. Ada 3 level dari operator dari 100-an juga. Kita ambil 20 dan 3, angkanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20. Ini berarti ada 20 levelnya ya. Level 1 sampai level 20, level 1 sampai level 3. Kemudian kita punya part, berarti degree of freedom-nya 19, 20 kurang 1. Operator berarti 3 kurang 1, 2. Part operator ya 19 kali 2, 38. Errornya adalah, totalnya aja dulu, totalnya adalah, tadi berapa? 20 dikali 3, 60 kurangin 1, 59. Ya. 20 dikali 3. Dikali 2 lagi ya ini ya. Ada 2 replikasi ya. 20 dikali 3, 60 kali 2, 120 kurangin 1, 119. Sisanya 60 adalah error. Oke. Tinggal dicari sama square segala macamnya, dapat angka seperti ini. Sehingga, nah ini bedanya di F-nya nih, hati-hati. Kalau yang karena dua-duanya random, jadi part itu F-nya adalah 62 dibagi AB, dibagi ini, dibagi 0,7, dapatnya 87, bukan dibagi error. Part juga, operator juga sama, 1,3, pernya bukan per 0,99, tapi per 0,7. 0,72. Oke. 1,84. Nah, yang part operator baru 0,712 dibagi error. Jadi yang dibagi error cuma yang interaksi aja. Yang utama si part dan operator pernya per AB, per interaksi. Ini dapat seperti ini. Variasi komponennya partnya adalah ini berarti yang sigma kuadrat tau tadi ya. Sigma kuadrat tau. Yang ini ya, sigma kuadrat tau ini 4. Kayaknya ini deh, 23, 61, 42. Ini degree of freedom-nya ya. 4, 2 kali 3, 6 kali 1. Dari rumus ini kali. Error termnya 3, 3, 4. Coba dilihat deh yang ini. Bacanya gimana? Maksudnya gimana? 3, 4, 2, 3, 6, 1. Kalau ini dari yang ini ya, kalau yang 10, 0,01, 0,13 sama 0,99 itu dari yang rumus ini. Ini yang 0, ini yang error, ini yang interaksi, ini yang tau, ini yang faktor pertama. Ya, angka ini tinggal masukin kayak misalnya ini adalah MS part, MSA, yang berarti yang ini 62 dikurangin MSAB dikurangin 0,7 dibagi BN. BN itu berarti B-nya ada, B-nya itu berarti faktor si operator ya. 2 dikali N-nya ada 2, 4 dibagi 4 berarti 62 dikurangin 0,7 dibagi 4 sekitar 10-an ya, 10,2-an ya. Benar ya? MSA dikurangin MSAB dibagi BN. Dan seterusnya. Ada pertanyaan? Terkait random effect? Pak, tadi yang N itu jumlah ininya Pak, apa namanya? Kasih. Operatornya atau apa Pak? N.
N iya. N replikasi. Ini kan? Replikasi. Nah, Iya. dua replikasi. Oh. Oke. Ya. Berarti jumlah operatornya nggak dimasukin apa ya? Operator kan si A atau B tadi ya? B. Operator apa B sih? Ini A, operator itu B. Berarti ini dimasukin dong, jumlah operatornya 3. Berarti ini B. B-nya 3. A-nya 20, B-nya 3. Oke, terima kasih Pak. Berarti ini MSA tadi 60-an dikurangin 0,7-an dibagi B-nya tadi 3 ya. 3 dikali 2 bagi 6 ya. Makanya 10 komaan kan tadi. Operator adalah ya MS operator 1,3 dikurangin 0,7 dibagi AN. A-nya ada 20 dikali 2 dibagi 40 sehingga hasil 0,01. Nah ini yang agak ngeri nih. Kok varians nilainya negatif? Ya, jadi aneh kan? Makanya tadi yang ada semacam negatif estimate. Whoops. Nah ini di situ maksudnya kejadian nih di sini contohnya. Oh varians bisa negatif. Soalnya dia pakai rumus varians itu adalah MS. Kalau yang part operator tadi berarti ini ya. MSAB dikurangin MSE dibagi N. MSAB sama MSE kan gedean MSAB-nya kecilan MSAB sehingga 0,7 dikurangi 0,9 dibagi N dibagi 2 ya wajar dapatnya negatif. Jadi variasinya negatif. Padahal kan ini variansi. Kok negatif? Ya karena kita pakai analogi rumus ini. Gitu. Walaupun harusnya nggak boleh negatif. Ya mungkin kalau negatif diapain? Coba ntar dicek. Apa dia nolkan atau diapain? Oke. Itu kalau dia dua-duanya random. Nanti ada lagi contohnya kalau dia ada yang random, ada yang nggak random. Model. Nah ini. Oke, tambahannya terakhir. Buat yang random effect. Jadi yang di sini, yang ini dia pakainya rataan min. Rataan kan ini rataan treatment ya. Rataan si nilai Y ketika treatmentnya diganti. Jadi rataannya adalah 0. Kalau ini ada varians, ini varians. Sehingga di sini fix nih, mix model. Jadi yang ini kita fix, faktor A-nya fix, faktor B-nya random, interaksinya juga ikutan random. Nah, ini berubah nih. Ada sedikit perbedaan. Kita lihat. Jadi MSA, MSB, MSAB, MSC sama. Bedanya MSA-nya, kalau misalnya yang satu fix, di A-nya fix, B-nya random, MSA-nya jadi seperti ini. Jadi, depannya sama, keduanya tengahnya sama interaksi, belakangnya dia pakai rumus yang biasa. Belakangnya pakai BN dikali sigma I kuadrat dibagi A dikurangin 1. Nah dia ininya fix. Tapi yang MSB-nya ya karena dia random, berarti ya cuman yang apa namanya sigma kuadrat ditambah interaksinya malah hilang ya. Plus A dikali sigma B kuadrat. Jadi nggak silang lagi ya sekarang ya. Jadi A sama A, B sama B. Kalau tadi kan silang ya. Kalau tadi kan A jadi BN, ya A jadi BN, B jadi AN. Tapi karena sekarang salah satunya fix, salah satunya random, jadi nggak silang nih. A, ini A juga, B, ini B juga. Tapi ini nggak ada, malah juga ini interaksinya hilang. Nah MSAB-nya sigma kuadrat ditambah, ini sama interaksi, ini sama sigma kuadrat. Nah ini juga berubah. MSA-nya jadi MSA per B, AB, tapi MSB-nya MSB per error, malah kebalikan ya. Malah yang ada fix-nya malah per AB, yang randomnya malah per error, yang ini juga tetap per error. Bedanya di situ. Ini kadang-kadang suka ini, makanya nggak harus dihafal sih, tapi ini bisa nyontek, bisa lihat di buku. Kalau pengen ini. Saya juga lihat di sini ada beberapa variasi. Ada yang bagus saya lihat di cukup menyimpulkan ya tabelnya. Ini. Ya. Kalau fix, ini yang kita belajarin kemarin nih. Kelihatan nggak? Ya, ini. Kalau fix effect, random effect, mix. Kalau fix, MSA itu MSA per MSE, MSB itu ya MSA, F-testnya itu B-nya itu MSB per MSE, AB-nya MSAB per MSE. Ini yang kita belajar kemarin.
Tapi kalau dua-duanya random, MSA per MSAB, MSB-nya per MSAB, MSAB-nya per error. Tadi barusan yang 2 faktor tapi dua-duanya random. Tapi kalau yang campuran, tergantung mana yang fix, mana yang random. Kalau misalnya A-nya fix, B-nya random, justru A-nya per AB, MSB-nya ini barusan. Yang B-nya per error, MSAB-nya per error juga, ini yang barusan. Nah, kalau kebalikannya, yang A-nya random, B-nya yang fix, yang fix-nya yang per AB, tapi yang A-nya per error, AB-nya juga per error. Jelas ya? Itu kalau fix, kalau mix random effect. Ada yang fix, ada yang random. Gitu. Ini contoh-contohnya. Ini kalau di contohnya dia ngambil ada buah apa nih namanya? Seedling figure. Look at seedling figure of Ohio buckeyes and assess the variation attributable to tree. Jadi ada 1, 2, 3, 4, diambil 3 pohon, tapi ada banyak pohon sebenarnya. Diambil 4 aja. Gitu. Jadi yang random adalah tree-nya. Fertilizer-nya tetap fix, ABC. Dia, 2 nuts are sampled, berarti 2 replikasi at random, and seedling are grown from the nuts. Ditanam ya, ditanam dan tumbuh. Discord, jadi tumbuhnya 1 sampai 10. Nilai tumbuhnya berapa figurnya. In this type of design, fertilizer-nya tip fixed effect dan tree-nya pohonnya itu random karena kita cuma ngambil 4 dari sekian banyak pohon yang ada. So the MS has to be adjusted accordingly. Jadi gambar seperti ini, diambil 4 pohon secara random dari sekian banyak pohon, ini-nya fix. Jadi A-nya random, B-nya fix, faktor B-nya fix. Ini adalah nilai respon variabel tadi, figurnya tadi itu. Nah, karena begitu jadinya fertilizer tadi fix. Jadi dia pernya per interaksi. Mana tree-nya tadi randomnya per error justru. 3,28 per 0,75. Ya, ini juga per error. Interaksinya juga per error. Sehingga dapat F tabel seperti ini, berarti hasilnya seperti itu. Ini ya, faktor desainnya. Ini hasil di plotnya jadi seperti ini, bisa dilihat antar pohonnya. Ini faktor pupuknya. Kelihatan di sini yang paling dominan kayaknya pupuk B ya. Konsisten di atas kan. Atau pupuk C ya. Dia cat. Soalnya ini agak turun, ini naik. Ini malah anomali nih, turun di tengah, terus naik sendiri. Bisa dilihat lah, pokoknya yang paling relatif di atas C ya berarti ya. Pupuk C ini yang paling bagus untuk semua jenis pohon gitu kan. Nggak cuma pohon 4 doang, tapi dari semua jenis populasi pohon, pupuk C ini yang paling cocok misalnya gitu. Terhadap figure. Atau kalau pohon ini bisa dilihat kan dia nggak ada pola ya di sini ya. Pohonnya bisa dibilang ini naik turun, ini naik terus baru turun, ini turun baru naik, ini naik baru turun. Jadi kalau dilihat di sini ya sama nih, pupuk C-nya yang paling bagus nih figurnya kan. C-nya kan yang di atas. Yang kan figur tinggi itu di pupuk C. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan, rekomendasikan pupuk C ini bagus untuk pohon si buckeyes tadi itu. Jelas untuk yang random effect? Pertanyaan sebelum kita masuk ke nested. Chapter 13 sudah selesai. Cepat. Aman ya? Nanti baca-baca lagi. Kalau memang perlu random, silakan pakai random. Tapi kalau memang nggak perlu, ya silakan pakai fix. Kapan kita pakai random? Tadi, kalau seandainya kita punya sekumpulan set level yang sebenarnya banyak, dan semuanya itu relevan. Artinya nggak fair kalau kita cuma ngambil 1, 2, 3, 4 level secara fix. Contoh tadi ada 100 mesin tenun. Nah, kalau kita ambil mesin tenun yang di ujung-ujung doang, misalnya 1, 2, 3, 4, ya ntar yang 96-nya lagi nggak dianggap, jadi kan kurang bisa di generalisir hasilnya. Sama kayak pohon. Pohon ada 1000 pohon dalam satu kebun. Nggak mungkin kita ambil fixnya levelnya cuma pohon 1, 2, 3, 4 doang. Secara fix gitu. Harus di random. Harus diacak. Sehingga dan model kita jadi berubah sedikit kan. Di sini ada perubahan. Ada expected mean square-nya juga. Nah, jadinya hasilnya jadi lebih bisa digeneralisir kalau kita menetapkan random effect. Tapi kalau di parameter mesin, kita best practice cuma pakai level yang A, B, C doang, atau 3 level, 4 level, memang kita cuma settingnya 3 doang, fix, ya udah itu nggak perlu pakai random effect. Memang settingnya fix juga udah cukup. Tuh. Jelas ya? Jelas? Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita coba masuk sedikit lagi satu lagi terakhir tentang nested design. Nested design ini di chapter 14
Jadi nested itu nama lainnya hierarchical design. Jadi kayak hierarki dia. Nested itu kan bahasa Inggrisnya artinya bersarang ya. Nest. Maksudnya bersarang, jadi yang di bawah itu bersarang di yang di atas. Nah, hierarki kan dari atas ke bawah, bottom top down ya. Jadi satu ini bersarang di satu, dua ini bersarang di satu gitu dan seterusnya. Bersarangnya bersarang atau nested. Apa namanya? Atau hierarki ini kan kayak hierarki ya. Kalau nanti belajar AHP, analytical hierarchy process kayak gini. Gambar model keputusannya. Jadi ada goal, ada kriteria. Kalau dibagi lagi dua, ada subkriteria. Dan hierarki perusahaan, organisasi kan biasanya gini, paling atas bos, ada manajer, di bawahnya lagi ada asisten manajer, ada di bawahnya lagi ada supervisor kan jadi hierarki. Seperti ini. Nah, ini nested. Ada yang perbedaan antara nested versus cross. Cross itu apa yang kemarin? Faktorial. Faktorial itu istilahnya cross. Kenapa sih bilang cross? Silang ya, antara faktor 1 dan faktor 2 itu kita silang. Nah, kalau ini bukan silang, nested, hierarki. Jadi satu faktor di atas faktor yang lain gitu. Nah, kita lihat. Kalau cross, faktor A dikatakan cross dengan faktor B. Kalau B level dan dari faktor B itu identik for all level of faktor A. Dan sebaliknya. Jadi kita anggap faktor A itu silang dengan faktor B kalau sejumlah B level itu dari faktor B itu identik. Dianggap sama for all level of faktor A. Untuk semua level faktor A. Jadi bisa dibanding-bandingin gitu maksudnya gitu. Kayak misalnya faktor A temperatur, faktor B tekanan. Kita bisa anggap sama bahwa level A, level faktornya si B, tekanan 1 dan tekanan 2 itu bisa kita identik ya, maksudnya dianggap sama juga untuk baik di level temperatur 0 derajat maupun di level temperatur 50 derajat gitu. Nanti nggak? Maksudnya bisa disilang gitu, bisa dibandingin karena dia cross. Jadi tekanan 1 pada temperatur 0 itu sama dengan tekanan 1 pada temperatur 50. Sama-sama tekanannya 1 gitu loh. Identik gitu, nggak ada yang beda. Artinya bisa disilang, mau berapapun temperaturnya, tekanannya ya sama, 1 atau 2 gitu loh. Itu cross. Nah, in certain eksperimen, kadang-kadang nggak bisa kita kayak gini. In certain eksperimen, beberapa eksperimen, the level of one factor, misalnya faktor B, itu sama, tapi nggak identik for different level of another factor. Contohnya faktor A. Nah, such an arrangement is called a nested or hierarchical design, and faktor B is nested under faktor A. Jadi faktor B di bawahnya bersarang di atas, di bawah si faktor A. Contohnya kayak gimana? Contohnya nanti kita lihat. Contohnya ini. Contohnya antara faktor supplier dan faktor batch. Jadi ada faktor supplier, faktor A, faktor batch, faktor B. Faktor supplier itu kita punya 3 supplier, 1, 2, 3. Faktor batch kita punya 4 batch. Batch 1 sampai 4. Batch 1 sampai batch 4, batch 1 sampai batch 4. Similar tapi nggak identik. Similar sama-sama batch 1, batch 1, batch 1. Tapi nggak identik. Kenapa nggak identik? Karena di sini adalah batch 1 untuk supplier 1, ini batch 1 untuk supplier 2, ini batch 1 dari supplier 3. Sama-sama dinomorin batch 1, tapi dia sejatinya isinya beda. Ini bawaannya supplier 1, ini bawaannya supplier 2, ini bawaannya supplier 3. Itu yang disebut dengan nested. Sama-sama batch 3, tapi beda. Batch 3-nya supplier 1, batch 3-nya supplier 2, batch 3-nya supplier 3. Beda kayak kemarin cross. Kalau yang cross yang faktorial, sama-sama temperatur 3, pada apa? Pada misalnya pada tekanan 1, tekanan 2 maupun tekanan 3, tapi nggak seperti ini, nggak hierarki, karena sama-sama ya temperatur 3 ya temperatur 3, mau dia di tekanan 1, mau di tekanan 2, di tekanan 3 ya temperatur 3-nya ya dia juga gitu kan. Yaitu konsentrasi reaktannya ya konsentrasi reaktan dia juga gitu. Atau bola golf dia itu juga, walaupun minum atau nggak minumnya beda gitu. Jelas ya? Itu cross. Kalau yang sekarang, dia ada nested-nya. Nah, untuk kondisi kasus penelitian seperti ini, harusnya pakai nested. Jadi beberapa, nggak semua jenis penelitian, tapi ada beberapa penelitian yang memang mengharuskan lebih tepatnya pakai nested, bukan faktorial. Nggak boleh kita anggap batch ini
faktorial. Antara supplier dan batch nggak mungkin kita terapin faktorial karena pasti beda. Kecuali kita cuman pengen, ya kan gimana, kita nggak logis dong, suppliernya ada 3 tapi batch-nya kok sama, identik, kan nggak mungkin. Harusnya kan ya batch-nya ya melekat pada si supplier, makanya dia nested, bersarang pada si supplier. Ada pertanyaan nggak terkait nested sejauh ini? Aman? Jelas ya bedanya ya? Jadi eksperimennya misalnya consider a company, sebuah perusahaan pengen beli raw material dari 3 supplier yang berbeda. Perusahaan pengen menentukan apakah ada kemurnian dari raw material. Apakah kemurnian dari raw material itu sama antar supplier? Apakah beda atau sama? Ada perbedaan kemurnian nggak? Nah, ada 4 batch yang dipertimbangkan dari masing-masing supplier dan 3 sampel diambil. Berarti ada 3 replikasi ya. Ini replikasi pertama, baris atas, replikasi kedua, baris kedua, replikasi ketiga, baris ketiga. Jadi, dia sifatnya hierarki seperti ini. Pertanyaan? Model kita jadi sedikit berubah. Jadi IJK, I itu adalah treatment A, J treatment J, K itu replikasi. Itu adalah diestimasi dari grand total, grand mean, plus efek dari treatment, plus efek dari treatment A tadi berarti supplier, efek dari batch within supplier. Ada dalam kurungnya di sini. Biasanya kan tau I, beta J, plus EIJK doang. Ini ada tau J, beta J dalam kurung I. Dalam kurung ini bacanya within. Jadi kita pengen lihat pengaruh dari batch dalam supplier I. Within supplier I. Bukan pengaruh dari batch aja atau beta J doang, tapi ada within I-nya. Oke. Karena dia melekat pada I, karena batch ini melekat pada si supplier. Itu bedanya. Grand mean, difference between I, ini yang tadi udah jelas. Asumsinya, ada asumsi di sini. EIJK follows NID tadi ya, normally independently distributed dengan data. Variasinya sigma kuadrat for all IJK and they are independent. Additional restriction-nya adalah dia fixed effect, random effect, atau mixed effect. Tergantung nih. Kan kita lihat sebenarnya batch itu kan banyak. Satu supplier kan nggak mungkin punya 3 batch doang atau 4 batch doang, tapi dia punya ratusan batch. Diambil 4 gitu. Berarti kan bisa jadi si batch-nya itu random. Suppliernya fix. Oke lah, kita cuma berlangganan sama 3 supplier, berarti fix suppliernya. Tapi batch-nya random, masing-masing supplier. Atau kalau memang supplier ada banyak nih, ada 20 supplier, ada masing-masing supplier punya ratusan batch, berarti dua-duanya random. Tergantung mana yang fix, ada yang atau semuanya fix, apakah ada yang random atau mix. Ada yang random, ada yang fix. Makanya berlaku chapter 13 tadi dalam perhitungan ini juga. Gitu. Ada pertanyaan? Modelnya jadi seperti ini. Jadi total sum of square sama dengan sum of square dari A ditambah sum of square B within A ditambah sum of square of error. Sum of square B within ini bacanya. Given A atau given garis lurus. Jadi sum of square B kalau dia A supplier. Contoh dulu ya, kita hitung. Jadi supplier kita punya 1 2 3, batch 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Kita dapat purity-nya adalah kalau 0 itu berarti pure, tapi kalau 1 berarti lebih 1, minus 2 berarti dia mundur 2 dari kadar yang diharap. Misalnya beli emas harus 74. Ya 24 karat, tapi nggak taunya dapatnya 23 misalnya. 24%, misalnya 80% emas, ternyata dapatnya 81%. Lalu dapatnya misalnya 78%, dapatnya 75%, berarti ada plus minus ya. Yang murni kan yang benar-benar 75%, misalnya 80% tadi itu. Nah ini adalah purity-nya, semua variabelnya diambil 3 replikasi, 1, 2, 3 replikasi, sehingga kita punya data ada 3 kali 4, 12 kali 3, 36. 36, batch totalnya ada, masing-masing batch dari supplier, ada supplier total, masing-masing supplier minima 4 dan 14. Oke. SSA-nya gimana? SSA-nya adalah, ya wes, tinggal ambil SSA itu supplier ya, berarti minima 4 sama 14 tadi ya. Minima 4 sama 14. Rumus biasa, dapat 15. Tapi yang
SSB within A diambilnya yang 09, 1, 5, 4, 6, 3, 5, 6, 0, 2, 6. Ya. 0, 9, 1 sampai dengan terakhirnya 5, 0, 2, 6. 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 5, mana 4, 6, 3, 5. Ini ya, yang acak dia nulisnya, nggak apa-apa. Tapi totalnya seperti itu, ngerti ya? SSE-nya adalah yang, SSE-nya berarti, SSE-nya mana SSE-nya? SSE-nya? SSE-nya apa? 1 dikurangin 0 kuadrat, min 1 kurangin 0 kuadrat, 0 kurang 0 kuadrat, sampai 1 kurang 2. Berarti yang mana? Satu kurang 0, ini gambarnya agak berantakan nih. 1 kurang 0. SSE error ngitungnya gimana? Ini ya, ini kurang 0, min 2 kurang... Enggak dong. 1 kurang 0, min 1 kurang 0, 0 kurang 0 gitu ya. Kuadrat dan seterusnya. Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Oke, yang di sini aja lebih jelas mungkin. Ini yang tadi ya, kalau yang fix seperti ini, sama-sama fix. Kalau dia fix random, ya karena A-nya fix, A-nya yang di breakdown, B-nya yang seperti ini, mengikut yang tadi ya. Kalau random jadinya seperti ini. Yang dicatat 13 tadi. Nih, yang supplier sama batch pakai rumus ini aja. Ini codingnya berarti 0 itu yang murni. Oh iya, semua angkanya dikurangi 93, jadi ini 0, min 1, dan seterusnya. Jadi ada ukurannya ternyata. Dia ada nilai respon variabelnya adalah semua angka ini ditambah 93. Tapi karena supaya memudahkan perhitungan, semuanya dikurangi 93 puritinya. 0, min 9, min 1, 5, ininya min 5, 4, 14. Balik lagi perhitungan. SST itu adalah masing-masing Y dikurangin grand total kuadrat. IJK kuadrat, masing-masing Y dikurangin grand total dibagi ABN, yang biasa berarti kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sampai sini kan, sampai 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurangin grand total kuadrat per ABN ya. 153 dikurangin 13 kuadrat per ABN-nya 36. SSA seper BN seperempat dikali silang ya. Seperempat dikali N, N-nya adalah 3 replikasi, B-nya ada 4 batch dikali YI baris, berarti yang SSA tuh I, berarti yang ini kuadrat, min 5 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 14 kuadrat, ya, dikurangin sama grand total kuadrat per ABN, dapat 15,06, lebih gampang ini ya. Nah, yang berikutnya SSB within A itu adalah seper N dikali YIJ kuadrat, dikurangin seper BN kali YI kuadrat. Nah, ini bedanya di sini. Ini yang baru nih. Karena SSB within A itu jadinya seper N dikali YIJ kuadrat dikurangin seper BN dikali YI kuadrat. Jadi sepertiga, N-nya kan 3 dikali YIJ ya, 0 kuadrat. YIJ itu yang ini, 0 kuadrat tambah min 9 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 5 kuadrat sampai 6 kuadrat itu. Ini dikurangin seper BN. Seper BN yang mana yang tadi ya? 15,06 ini ya. Ikut dia ke belakang, ke SSA tadi ya. Seper BN. Tapi sebelum dikurangin Y kuadrat ABN ya. Sorry, bukan ini berarti ya. Nilai ini nih, seper 4 kali 3 dikali min 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 14 kuadrat. Tapi nggak dikurangin grand total. Yaitu 19,75. Sama dengan 69,92. Hanya dikurangin depannya doang, nggak dikurangin grand total lagi di sini. Ya, cuman dikurangin ininya aja. Nih, seper BN kali sigma Y kuadrat. Karena dia within, nested. Jadi error seper N dikurangin seper BN. SSC-nya adalah total semua dikurangin seper N. Seper N, dikurangin seper N.
Ini kan biasanya error ya. Ini kan biasanya buat error. Super N ini kan sebenarnya buat error, tapi dikurangin sama super BN. Jadi di atasnya. Nah, si SSE total dikurangin super N. Gitu. Nggak dikurangin super BN, nggak dikurangin yang Y kuadrat grand total ya, tapi cuman bawah kurang atas. Ya, jadi kita punya data seperti ini. Sum of square-nya yang suppliernya 15, batch within suppliernya 69, errornya 63, totalnya 148. Kita cek degree of freedom-nya, supplier ada 3 supplier jadi 2, batch-nya ada, karena ada 4 batch, 3 supplier, jadi 9. Dari mana 9? Ada 4 batch dari 3 supplier, berarti 3 dikurangin 1, 2, 4 dikurangin 3 dikali 4 kurangin 1 ya, 4 kurangin 1, 3 dikali A dikali B dikurangin 1, 9. Batch-nya A-nya 3, B-nya ada 4 kurang 1, 3, 3 kali 3, 9. Ya. Errornya adalah 24. 24 dari mana? Dari 24. Dari AB kurang 1 kali N-1 bukan ya? AB, A-nya 3, B-nya 4, 12. 12 kurang 1, 11. Bukan dong. 24. Totalnya yang pasti 35. 35 itu adalah dari 36 kurang 1. Sisanya aja lah. Cuman saya bingung nih, rumusnya agak berubah nih. Nggak ditulis di sini. Kita bisa dicek sendiri. Yang jelas biasanya paling gampang adalah atasnya dulu, bawahnya dulu, baru error tinggal sisanya aja. Cuma tadi yang untuk degree of freedom batch-nya adalah A dikali B kurangin 1 berarti. A-nya itu 4 supplier dikali supplier 3, batch-nya ada 4 kurang 1, 3. Mean square-nya biasa, ini bagi ini, ini bagi ini, ini bagi ini. Nah, expected mean square-nya beda nih, karena ada yang fix, ada yang random. Kalau dari sini sih kita lihat suppliernya fix, sehingga dia pakai 6 kali sigma tau kuadrat. Tapi kalau untuk yang base-nya dia random, sehingga dia rumusnya seperti ini. Errornya seperti ini. Sehingga FO-nya adalah 753 dibagi, karena ini fix, 753 dibagi apa? Dibagi AB. Tapi si 7,77-nya dibagi error. Benar ya? 753 bagi 777, 0,97. 777 dibagi 2,64, 294. Karena dia pasuknya kategorinya yang A-nya fix, B-nya random. Suppliernya fix 3, B-nya random. Jadi dia rumus seperti ini. Yang mana tadi kalau ininya fix, ininya random, B-nya random, berarti mean square F statistiknya adalah yang fix itu dibagi error, yang fix itu dibagi interaksi, yang tadi ya, yang cepat 13, tapi yang interaksi dibagi error, makanya dia 753 bagi 77, 0,97 dibagi 2,64. Baru dibandingin. Ini salahnya di sini kadang-kadang nih, kalau di ujian, karena dia nested, dia lupa, dia masih balik 753 per 264, 777 per 264. Salah ya, harusnya 753 per 777, 777 per 264. Dan ngaruh ke p-value-nya juga, ke F test-nya juga. F test-nya kalau yang di sini adalah berarti lihat degree of freedom-nya 2 sama 9. Tapi kalau yang di sini degree of freedom-nya adalah 9 sama 24. Jadi bukan 29 dan bukan 224 dan 924, tapi 29 di sini 924. Tergantung tadi apa dibagi apa dibagi apanya. Ada pertanyaan nggak? Ya ini sebenarnya fix, biasa random kalau pakai minitab keluarnya seperti ini. Ada pertanyaan? Bingung nggak? Aman? Masih ada nggak di sini orangnya? Anteng-anteng baik. Kalau jumlah pengambilan sampel gimana Pak? Apa? Pengambilan sampel di contoh ini kan 44. Itu ada pedomannya atau bebas saja Pak? Yang mana? Untuk pengambilan sampelnya kalau di contoh ini sama tadi kan 2,4 untuk yang randomnya.
Ya, randomnya ya pakai biasa, pakai angka random bisa, pakai tabel random bisa, ya beneran di random. Jadi Kalau jumlahnya Pak, jumlahnya bebas aja atau ada kalkulasi seperti ketipuan data segala macam itu enggak? oh jumlahnya bebas. Kita kebutuhannya misalnya pengen lihat 4 batch aja, ya udah 4. Jadi fix level, bukan maksudnya penentuan jumlahnya fix, tapi apa yang mau dipilih dari 4 itu random. Nah, penentuannya 3 level, 4 level itu fix. Itu memang dari keputusan si peneliti. Ya, cuma bedanya dalam perlakuan 3 level ini pemilihannya fix, sementara 4 level itu pemilihannya random. Karena supplier itu punya batch nggak mungkin cuma 4, tapi ada ratusan ribuan batch. Kita ambil 4 secara random. Sama juga. Kalau ini misalnya kalau kita anggap suppliernya random juga, ya mungkin kita punya ribuan supplier. Kita secara random 3 doang. Kalau memang dia random, kebenaran di sini enggak. Suppliernya fix, batch-nya random. Oke? Oke Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi contoh yang pertama tadi bisa kita ambil seperti ini. Enggak ada, there is no difference in purity among supplier. Dari mana? Karena tadi suppliernya p-value-nya besar, lebih besar dari alpha, berarti nggak signifikan, sehingga sebenarnya nggak ada perbedaan purity dari antar supplier. Antar supplier itu sama aja performa purity-nya, but significant difference in purity among batches. Maksudnya dalam satu supplier yang sama, itu ada perbedaan batch yang cukup signifikan dalam supplier tersebut. Makanya di sini 0,02 lebih kecil dari alfanya. Jadi apa dong kesimpulannya kalau suppliernya nggak beda, berarti kan suppliernya nggak ngaruh nih mau kita pilih supplier A, supplier B, supplier C sama aja. Yang beda adalah cara supplier dalam menangani raw materialnya. Karena bervariasi nih, terbukti secara statistik dalam supplier tersebut batch-nya itu beda-beda. Padahal suppliernya sama. Nah, what are the practical implication of this inclusion? Mungkin kita bisa kasih standarnya atau kita kasih regulasi ke supplier. Tolong dong lebih konsisten lagi dalam supply barang material gitu kan. Kita kasih purity-nya pokoknya segini, kalau nggak kita out gitu misalnya gitu. Kan bisa jadi supplier jadi mikir kan, gimana caranya supaya mereka bisa mengendalikan produksi dia supaya memprovide atau mensupply raw materialnya itu lebih konsisten, lebih pure gitu. Jadi mereka bisa pakai misalnya kendali kontrol ya, kita kendali ya, statistical quality control, SQC, atau pakai SPC, statistical process control, supaya gimana dia jaga purity-nya jangan terlalu berfluktuasi gitu misalnya gitu. Bisa. Examine the residual plot of loss residual versus supplier is very important. Sama what if we have incorrectly analyzed this experiment of factorial. Gimana kalau seandainya kita anggap dia bukan nested tapi faktorial, karena walaupun nggak benar ya, incorrectly kan. Secara nggak benar kita salah nih. Kita setting desain eksperimennya, kita anggap dia faktorial antara supplier sama batch. Ngaruhnya apa? Itu ada nih di buku. Ini residual plotnya bisa kita lihat antar suppliernya ada pattern atau enggak, bisa dilihat ya. Predicted versus residualnya berpola atau tidak, kemudian juga sama antara supplier versus residualnya juga dia berpola atau tidak. Bisa ini kalau seandainya dianggap faktorial. Jadi faktorial berarti ada S, ada B, ada SB interaction. Beda ya, kalau faktorial dia SB interaction, tapi kalau tadi kita batch within supplier, B dalam kurung S, gitu kan. Angkanya juga beda. Suppliernya mungkin sama 753, tapi batch-nya jadi 855 karena rumusnya beda kan tadi, rumus mean square sama rumus sum square beda sehingga mean square beda. Supplier ada 3 jadi 2 degree of freedom-nya, batch ada 4 jadi 3 degree of freedom-nya, interaksinya di 2 kali 3 6, errornya 24. Totalnya 35. 24-nya dari AB dikali N-1 ya. AB itu berarti 3 dikali 4, 12. N-1-nya adalah 2 dikurangin 1, 1. Iya benar, berarti AB N-1, 24. Totalnya 35. ABN dikurangin 1. Hasilnya jadi 753 per 26, 1,0. 8,5 per 264, 3,2. Semuanya per error kan? 7,38 per 2,6, 2,8. Ini juga semua sama 224. Ini 324, ini 624 degree of freedom-nya. Dibandingin ternyata hasilnya suppliernya nggak beda, tapi batch-nya berbeda signifikan dan interaksinya juga berbeda signifikan. Jadi aneh kan? Jadi ada ya, signifikansi dari faktor batch dan faktor interaksi antara batch dan supplier. Kan jadi bingung kesimpulannya gimana cara
menginterpretasikan kok ada perbedaan batch dan ada interaksi yang kuat antara batch dan supplier, sementara suppliernya nggak signifikan. Jadi aneh dalam pengambilan kesimpulan. Sehingga memang harusnya ini lebih tepatnya nested. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan terkait nested? Bingung nggak? Aman? Halo? Are you there? Masih ada? Masih Pak. Udah ngebul belum? Belum kan? Mencoba memahami Pak. Coba diresapi dulu ya. Iya Pak. Coba meresapi. Ya, bisa kok dibaca-baca lagi nanti kalau kurang puas di bukunya sudah cukup dijelaskan dengan cukup gamblang di buku chapter 13 dan 14. Saya cuma ngasih pengantar aja, pemicu aja. Tapi gitu. Jadi ada beberapa eksperimen yang bisa kesimpulan tidak selamanya bisa di-cross. Contoh untuk kasus antara batch dan supplier. Contoh lain apa sih contohnya? Ada misalnya antara klinik dengan dokter. Dan kita nggak bisa menyilang antara, kan ada beberapa klinik, di masing-masing klinik punya dokter. Kan kita nggak bisa membandingkan antara dokter di klinik yang satu dengan dokter di klinik yang lain. Karena harusnya hierarki dong. Hanya bisa melihat perbedaan performa dokter within klinik. Sama. Atau guru sama kelas. Guru sama sekolah. Jadi ada 1000-an sekolah, ada ribuan kelas. Kita nggak bisa dong mencari interaksi antara faktor kelas dan faktor guru. Bisanya kita cari interaksi antara perbedaan sekolah, jadi yang atasnya adalah sekolah, bawahnya guru gitu kan. Kita nyari perbedaan guru dalam sekolah tertentu bisanya. Nggak bisa kita bandingin interaksi antara guru dengan sekolah, karena kan guru yang di sekolah A nggak ngajar di sekolah B. Guru di sekolah A nggak ngajar di sekolah C, sekolah D. Sehingga itu lebih tepatnya pakai nested design, bukan pakai cross atau factorial design. Boleh baru datang. Gitu. Nested juga ada macam-macamnya, ada staggered nested, ada levelnya juga. Kalau tadi kan cuma 2 level, atas 1 supplier, level 2-nya batch. Jadi nanti di 3 langkah, misalnya bawahnya batch ada lagi apa gitu. Nah, itu adalah staggered. Nah kayak gini, lot 1, bawahnya sampel ada measurement 1, measurement 2, ini staggered. Jadi udah 3 stage. Tinggal diturunin aja rumusnya. Ini juga sama nih, misalnya alloy formation, bawahnya adalah hit, bawahnya lagi ingot. Ini ada 3 level, diambil 2 replikasi, nanti rumusnya berubah. Contohnya ada di sini. Operator sama ini 2 nested. Nah kalau ini lebih lucu lagi nih, combine, combo. Jadi 2 nested 1 faktorial. Ada berapa faktor? Ada 3 faktor. Faktor layout 1, layout 2 level. Ada faktor operator 1, 2, 3, 4. Ada faktor fixture 1, 2, 3. Nah yang nested yang mana? Yang nested adalah antara, apa nih bacanya nih? Yang nested itu adalah fixture sama operator ya. Coba lihat example 2 di buku. Ini yang udah, ini 2 factor mix model, ini ya. Ini mah 13. Nih. Jadi ini combo nih. Combo mix model ya. Jadi dia we see assembly features are significant and the operators within layout. Berarti operators dalam layoutnya itu adalah nested, tapi antara operator antara layout dengan assembly features itu faktorial, bisa di cross. Gitu. Layout sama features berarti kolom sama baris ini faktorial biasa, tapi antara kolom layout dengan operator di dalamnya ini itu nested. Karena layout 1 cuma ada operator 1, 2, 3, 4 hanya pada di layout 1. Operator 1, 2, 3, 4 berikutnya hanya pada di layout 2. Operator 1 ini nggak main di layout 1. Kenapa? Ya udah. Hah?
Apa itu? Baginang apa? Ya gitu. Ya saya. Ini modelnya jadi seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Ini menarik nih. FL operator within layout. O dalam L. FL interaksi antara fixture sama layout. Ada juga interaksi antara fixture operator, antara fixture dan interaksi dengan operator within layout. Jadi ada F dengan O within L. Ada error, ada total. Nah, sum of square ini fixture-nya ada 3, jadi degree of freedom-nya 2, layout-nya ada 2, degree of freedom-nya 1. Operator within layout tadi caranya adalah A dikali layout-nya dikali operator kurang 1 ya, berarti layout-nya ada 2 dikali operatornya ada 4 kurang 1 3. 3 kali 2 6. Benar ya? Jadi dia A dikali B kurang 1 tadi itu loh, degree of freedom-nya. Kan A-nya itu adalah si layout, layout-nya itu 2 dikali operatornya ada 3 kurangin 1, ada 4 kurangin 1 3, 2 kali 3 6. FL itu adalah ya 2 kali 1 2, F kali OL ya berarti F-nya 2 dikali OL-nya 6, 2 kali 6 12. Errornya adalah A dikali B dikali N-1, A-nya ABN ya, ABN dikali pokoknya totalnya sisanya aja lah, errornya gampang gitu. Totalnya adalah ada 48 data kurangin 1 47. Nah, bedanya di sini nanti nih, hati-hati. Jadi mean square-nya sama nih, ini bagi ini masih sama di sininya. Bedanya di FO-nya. FO-nya kalau buat fixture berarti 41 dibagi error, bagi 5 sekitar 8. 4 karena dia faktorial dibagi 5 juga. 4 dibagi 2 sebentar. Layout itu layout ini ya, layoutnya ini tadi fix ya. Fix dia jadi sarangnya si operator. Jadi 4 dibagi 11 ya. 4 dibagi 11. 4 bagi 11 itu kan sama dengan 4 bagi 12 itu sepertiga, 0,3. Makanya 4,09 dibagi 11,99. 4 per 12 kan 0,3. Gitu ya. Karena tadi dia yang ini sama ini nested. Layout dia nested bagi layout itu adalah sarang bagi si operator. Atau operatornya nested with layout within layout. Makanya dia 4 per operator within layout. 4 per 11. 0,34. Si operator within layout-nya adalah 11 dibagi error. 11 dibagi errornya adalah 2,33 ya, sekitar 5-an. FL itu adalah interaksi antara fixture sama layout, berarti dia 9,52 per error. 9,52 per errornya berarti 9,52 fixture sama layout ya. 9,52 dibagi, bukan dibagi error nih, bagi apa dia? Dibagi ini ya, dibagi 5,49 ya. FL dibagi FOL. Benar ya? 952 bagi 5,49 1,73 kan? Iya, benar. Ini mirip kayak tadi, mirip yang layout sama operator within layout ya. Jadi 4,9 dibagi 11,99 bagi yang ini layout, tapi bagi FL, bagi si FL kan interaksi dia sebenarnya pernya per interaksi antara F dengan OL. Jadi 9,52 per 5,949 jadi 1,79. Si FOL-nya sendiri adalah 5,49 dibagi error 2,33 yaitu 2,36. Sama alfanya juga gitu. Kalau di sini alfanya alfa ya ngikutin aja sama tadi rumus yang tadi. Kalau di sini alfanya alfa si fixture dibagi error ya. Bukan, fixture dibagi ya benar ya. 41 dibagi 11 tadi ya. Fixture dibagi ini 7,54 tadi apa dibagi apa? 41 dibagi FOL, Pak. OL. Bukan dong. FOL, Pak. FOL yang ini ya. 41 dibagi 6. 7 ya? Ya benar ya? 7 kali 5. Ini kan 4 dibagi OL. Ini 4 1 dibagi Iya, bagi FOL. bagi ini ya, FOL ya. Sama dengan 7. Jadi 7,54, Pak. Iya, Iya. FOL. Dibagi OL. Iya. Dibagi FOL ya. Ya, Pak. F dibagi Ya. FOL, Pak. Berarti dia pakainya pembandingnya adalah 2 sama 12 nih, alfanya 2 sama 12 ya. Kalau ini kan berarti 1 sama 6.
Si 0,58 ini adalah nilai F ketika 1 dan 6, karena 4/11, 0,34. Si 5 ini adalah 11 dibagi error ya, 11 bagi 2 berarti 6 dan 24. Beda-beda nih alfanya, makanya yang agak ruwet ya dikit ya, tapi apa. Yang penting konsepnya ngerti. Karena dia udah combine nih, udah campur-campur antara nested sama mantap lah ini. Nested sama faktorial digabungin. Ada randomnya juga lagi, ada random, ada fix efeknya pula lagi kan. Makanya ini operatornya kayaknya random nih, nggak mungkin kalau operatornya nggak random nih, kan ada banyak operator dalam layout. Jadi harus kita lihat lagi rumusnya model kita. Nah ini bisa dilihat nih, operatornya kan random. Ini fix, ininya fix, layout sama fixture-nya fix karena ini ada sigma-nya di sini. Gitu. Tapi si operatornya random. Makanya jadi mantap modelnya. Nah ini ada nih, fix, operatornya random, ini fix. Kalau pakai software mah enak ya, tinggal klik keluar hasil. Tapi kalau udah manual sedikit muter-muter otak. Tapi kalau kamu mau senam otak, saya sarankan untuk baca manualnya buat latihan. Oke, sekian untuk nested. Ada pertanyaan? Jadi nested juga ada yang 2 stage, 2 langkah, ada yang 3 layer, M stage, 3-4 layer, ada yang bisa digabung bahkan nested dengan faktorial, contohnya seperti itu. Split plot juga ada lagi namanya split plot, tapi baca sendiri deh, ini tambahan aja. Ini mirip sama nested, ada nestednya nih. Gitu, tapi saya nggak bahas, nanti makin banyak pikirannya. Sekian dari saya. Ada pertanyaan terakhir atau komentar, pesan-pesan atau apa, terserah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini dan kita libur. Mohon izin, mau nanya Pak. Ya. Untuk materi yang pekan lalu udah termasuk yang diupload belum nih Pak? Oh iya, belum saya upload. Yang ini ya, rekamannya ya? Iya Pak. Belum saya upload. Nanti saya upload kemarin Zarah ya, Mbak Zarah. Iya. Makasih ya Pak. Siap. Belum sempat saya uploadnya kemarin. Sip. Yang hari ini juga insya Allah saya akan upload nanti di YouTube, saya taruh Mas juga, as usual. Terima kasih Pak. Sama-sama. Cukup kali ya? Jam 12 juga. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Loh, rajin-rajin 31 orang. Cukup Pak. Cukup aja. Nanti lihat putaran videonya dulu Pak. Diputar ulang ya, di rewind. Iya. Enak ya kalau online, enaknya gitu ya, bisa direkam. Kalau di kelas kan nggak bisa direkam. Iya Pak. Jadinya masuk kelas sama keluar kelas langsung lupa gitu. Harusnya direkam juga ya, ide bagus nih, jadi punya inspirasi buat kelas offline, jadinya bisa diputar ulang gitu. Jadi bisa direkam, bisa dibaca lagi. Enaknya gitu ya kalau online, bisa direkam terus bisa diputar ulang, bisa di pause juga kan kalau ada ininya. Oke, cukup dulu ya. Saya rasa udah cukup mengcover, alhamdulillah kekejar setelah UTS kekurangannya. Jadi kita udah masuk ke, kalau kita rewind flashback lagi, kita udah masuk faktorial general, faktorial design, faktorial with blocking, kita masuk 2K with blocking juga, ya kan? Kita masuk ke unreplicated buat 2K, kita masuk sedikit kemarin udah bahas sempat yang fraksional juga, yang confounding. Jadi bisa estimate error atau estimate block atau estimate efek ya dengan high interaction order. Terakhir kita sekarang masuk ke random effect dan nested. Jadi saya kira udah lumayan cukup banyak nih bekal saudara-saudari semua terkait perkuliahan statistik lanjut atau design of eksperimen. Mudah-mudahan sih harapan saya bermanfaat. Jadi nggak cuma buat perkuliahan, buat kelas ujian doang, tapi mudah-mudahan kepake ya untuk kerja atau untuk misalnya nanti untuk tesis. Karena banyak juga kok yang kemarin tesis pakai DOE. Jadi banyak peminatan manapun, jadi ada yang dari RDK maupun dari dari inovasi ergonomi juga sempat ada yang pakai DOE. Jadi dia ngedesain sesuatu dia pakai DOE. Ada juga yang dari SPL pakai DOE. Banyak yang pakai itu sebagai tools. Karena terus terang belum banyak yang tahu sebenarnya DOE ini. Banyak kawan-kawan yang melakukan penelitian eksperimen tapi nggak pakai prinsip design of eksperimen, nggak pakai faktorial. Jadi dia pakai OVAT ya. Saya udah pernah cerita. Bahkan dia peneliti S3 loh, S3 disertasinya dari mungkin jurusan lain, kalau salah teknik metalurgi atau apa gitu, dia pakai
melibatkan beberapa faktor dan level, tapi dia nggak memperlakukan itu sebagai faktorial. Dia memperlakukan sebagai OVA, one factor at a time. Dan itu memang banyak digunakan di eksperimen-eksperimen baik di kampus maupun di lembaga penelitian. Seringkali tidak menggunakan faktorial. Buru-buru mau pakai nested ya, faktorial juga dia nggak terlalu ngeh gitu. Makanya sebenarnya ini peluang banyak nih, peluang buat memperbaiki atau memperbagus penelitian kita dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di faktorial ini. Dengan desain eksperimen ini menjadi lebih bagus eksperimennya, sehingga hasilnya jadi lebih tepat dan lebih akurat. Itu sih harapan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, insya Allah berarti kita ketemu lagi tanggal berapa tadi ya? 17 atau 19, nanti dikabarin lagi ya Mbak Zara ya? Iya, Pak. Dikabarin lagi tanggal berapanya, nanti bisa apa namanya? Kalau udah fix tanggal dan ininya, tinggal kita laksanakan. Nanti pembagian kelompoknya tinggal saya umumkan kira-kira siapa yang maju duluan, nanti saya kabarin lagi. Yang jelas antara 17-19 saya minta jamnya jam berapa, dan nanti sifatnya ujiannya tertutup, jadi ganti-gantian aja maju per kelompok, satu orang kelompok maju ganti-gantian. Kita diskusi, mungkin pakai Zoom aja ya, pakai Zoom, nanti saya bikinkan roomnya buat masing-masing kelompok. Mungkin saya rekam juga supaya saya bisa rewind lagi nanti dalam menilai. Gitu ya. Kalau sudah nggak ada lagi, insya Allah selamat, bentar lagi Lebaran ya, jadi selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan saja. Kalau ada yang lebih, ya silakan diambil kelebihannya. Semoga sehat-sehat semua. Selamat berlebaran, selamat berbuka juga nanti, dan selamat liburan bagi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.